Hai guys, perkenalkan nama aku Fenya Etika Munikasari dengan NPM 19080270. Aku dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kali ini aku akan melakukan praktikum perkecambahan. Oke guys, jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui dan membuktikan perkecambahan epigel dan hipogel. Jadi, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah wadah, kapas, biji kacang hijau, biji jagung, dan air. Setelah menyiapkan alat dan bahan, pertama-tama kita harus merendam biji kacang hijau dan biji jagung. Teman-teman, ini adalah hasil perendaman selama 1 hari. Jadi yang pertama kita harus menyusun kapasnya terlebih dahulu. Jangan lupa kapasnya kita basahi, tetapi jangan terlalu basah ya teman-teman. Kapasnya hanya dalam keadaan yang lembab saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memilih 10 biji kacang hijau. Kita harus memilih 10 biji kacang hijau yang terendam. Itu kita juga harus memilih 10 biji jagung yang terendam. Jadi fungsi perlakuan pada praktikum kali ini adalah yang pertama itu guna biji direndam sebelum ditanam adalah untuk mengetahui kualitas biji tersebut. Selanjutnya tadi kita memilih biji yang terendam karena biji yang terendam merupakan biji yang masih memiliki banyak cadangan makanan. Dan tadi kapas kita basahi itu dipakai agar benih mengalami imbibisi dan air harus dalam keadaan terkontrol agar tidak mengalami kontaminasi atau jamur. Jadi kita harus mengisi airnya yang cukup karena kalau berlebihan dan kekurangan air itu akan dapat menyebabkan kontaminasi atau jamur. Jadi kali ini aku akan membahas hasil praktikum yang sudah aku lakukan tadi. Jadi yang pertama itu, menurut Basuki 2011, perkecambahan adalah suatu peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan mengalami perkecambahan jika dalam kondisi yang sesuai. Selanjutnya, terdapat 2 jenis perkecambahan, yaitu perkecambahan epigel dan hipogel. Menurut Nugroho dan Salama 2015, perkecambahan epigel adalah proses yang terjadi apabila pada pumula dan kotiledon terangkat atau muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogel menurut Setianingsih 2018 adalah proses yang terjadi apabila plumula muncul di permukaan tanah dan kotiledon tetap tinggal di dalam tanah. Oke teman-teman, jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biji kacang hijau lebih cepat tumbuh daripada biji jagung. Jadi pertumbuhan secara epigel lebih cepat daripada pertumbuhan secara hipogel. Hal tersebut terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Menurut Setianingsih 2018, faktor yang mempengaruhi perkecambahan meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu tingkat kematangan biji, ukuran biji, absorbansi, dan ada tidaknya suatu zat penghambat. Dan faktor eksternal yaitu suhu, oksigen, air, dan cahaya. Kemudian berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, biji yang dipilih adalah biji yang layak berkecambah. Menurut Siregar DKK 2016, ciri-ciri biji yang layak berkecambah adalah ukuran biji normal atau relatif besar, memiliki warna yang cerah, tidak berpenyakit, memiliki daging buah atau cadangan makanan. Apabila teman-teman menanam benih tetapi benihnya tidak tumbuh, itu memungkinkan hal tersebut terjadi karena adanya dormansi.
Menurut Sutopo 2004, dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup atau suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Benih dikatakan dormansi apabila benih tersebut sebenarnya hidup tetapi tidak berkecambah. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kita sudah mengetahui dan membuktikan perkecambahan secara epigeal dan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah proses yang terjadi apabila pada plumula dan kotiledon terangkat atau muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah proses yang terjadi apabila plumula muncul ke permukaan tanah dan kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker dan tetap di rumah aja.